Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena sampai pada hari ini kita masih dikuatkan, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dengan dinul Islam, yang semoga membawa kita kebahagiaan fid dini wal akhirah, dan nanti di akhirat. Semoga Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita, umatnya ini. Para pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya akan membawakan sebuah topik, yaitu tentang al-junah atau perisai. Jadi puasa adalah sebuah junah atau sebuah perisai. Bagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh dari Imam Bukhari, "Asyamu junatun fala yarfus wala yajhal wa inni ra'ufatalahu qatalahu aw satamuhu falyakul inni sha'imun marta'i." Puasa itu adalah perisai. Karena itu orang yang berpuasa itu janganlah berkata-kata kotor, janganlah ia berbuat bodoh. Jika seorang akan membunuhnya atau memakinya, hendaklah ia mengatakan, "Aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa." Maka dari itu puasa ini adalah membentengi kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang berpuasa nanti kalau akan melaksanakan kemaksiatan, dia ingat, "Oh, aku mari poso. Nanti aku nak berbuat gini akan batal puasaku." Maka puasa ini benar-benar akan menjadikan junah kita, menjadikan perisai kita untuk melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketakutan kita nanti akan batalnya puasa karena melaksanakan kemaksiatan. Yang di dalam puasa itu tidak boleh melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas hati ini telah menjelaskan faedah dari puasa yang kita lakukan. Puasa adalah benteng individu muslim dari kemaksiatan. Ya. Sejatinya orang yang berpuasa tidak lagi melakukan kemaksiatan sebagaimana sabda Rasul yang tadi itu. Dia tidak akan melaksanakan kemaksiatan. Karena sekali dia akan melaksanakan kemaksiatan, maka puasanya adalah batal, tidak sah. Ya. Sekarang Rasulullah juga telah menasihati seorang pemuda yang apabila tidak mampu untuk menikah karena mungkin belum kerja atau kerjanya belum banyak bisa untuk menghidupi keluarga, maka Rasulullah SAW juga telah memberikan nasihat kepada para pemuda itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. "Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija." Siapa saja yang belum mampu menikah, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya dari kemaksiatan. Ya, seorang pemuda adalah sedang kuat-kuatnya, sedang tenaganya sedang luar biasa. Nah, untuk menekan nafsu para pemuda itu adalah apa? Dengan berpuasa. Maka dengan puasa ini diharapkan seorang pemuda bisa melunturkan nafsunya yang besar itu. Dengan berpuasa di bulan Ramadan ini kita patut bersyukur, karena kaum muslim secara individu itu akan terbentengi oleh kemaksiatan. Namun pada bulan Ramadan ini juga kita patut bersedih. Karena apa? Karena jika kaum muslimin secara individu terbentengi dari kemaksiatan karena berpuasa, tapi tidak hanya kaum muslimin secara komunal, sudahkah terbentengi dari perbuatan buruk dan kezaliman yang menimpanya? Apa yang akan menjadi benteng kaum muslimin secara komunal? Kaum muslimin secara ini adalah
seperti orang yang tercerai-berai. Tidak ada yang memimpin, tidak ada seorang yang menjadi perisai dari orang-orang muslim sekarang ini. Ya. Jika benteng individu adalah puasa, maka benteng untuk kaum muslim yang komunal ini adalah apa? Benteng kaum muslim yang komunal ini adalah imamah, seorang pemimpin kaum muslim, seorang khalifah. Rasul bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, innamal imamu junnatul yuqatalu min waraihi wa yutaqabi. Sesungguhnya imam itu adalah benteng, dari belakangnya rakyat akan diperangi dan akan dijaga dengannya. Keberadaan pemimpin dalam Islam sangatlah penting. Tanpa imam, kaum muslim akan tercerai-berai, kaum muslim akan lemah, kaum muslim tidak berdaya di hadapan musuh-musuhnya. Tanpa penjaga, maka harta kaum muslim akan habis dijarah oleh para musuh-musuhnya. Bagaimana kita tahu tanah-tanah orang-orang yang ada di Jawa Barat sana habis digusur para oligarki? Siapa yang membela? Tidak ada. Hanya orang-orang segelintir orang atau orang kecil yang itu tidak berdaya dengan adanya keuangan dari para orang-orang oligarki. Ya. Jadi pentingnya begitu. Imam ini dalam menjaga oleh para musuh-musuhnya. Bagaimana kita tahu tanah-tanah orang-orang yang ada di Jawa Barat sana habis digusur para oligarki? Siapa yang membela? Tidak ada. Hanya orang-orang segelintir orang atau orang kecil yang itu tidak berdaya dengan adanya keuangan dari para orang-orang oligarki. Ya. Jadi pentingnya begitu. Imam ini dalam menjaga harta-harta kaum muslim, menjaga nyawa-nyawa kaum muslim, dan menjaga akidah-akidah kaum muslim agar tidak dikotori oleh perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang telah terjadi pada saat ini. Tidak ada kekuatan yang bisa untuk menghadapi orang-orang yang akan mengotori kaum muslim ini, akan merendahkan akidahnya. Ya, tidak ada. Dan kekuatan kaum muslim akan terbengkalai karena tidak ada yang menyatukan. Sebenarnya kaum muslim ini adalah orang-orang kuat kalau mereka bersatu. Tapi karena tidak ada imam, tidak ada imam yang menyatukan, maka kaum muslim ini sekarang adalah terbengkalai. Benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh Izzi bin Adis. Jika tidak ada khilafah, maka jalan-jalan itu tidak akan aman bagi kita. Orang-orang yang lemah di antara kita akan menjadi rampasan orang-orang yang kuat di antara kita. Bagaimana kita kemarin dengar seorang juragan rental terbunuh oleh aparat, ya, karena tanpa ada penjaganya. Siapa penjaga kita? Siapa penjaga kaum muslimin? Benar kalau di jalan-jalan kita itu tidak aman. Ya, bisa saja kita nanti terbunuh kan di jalan. Maka sangat pentinglah bagi kita untuk mempunyai imam, mempunyai khalifah, mempunyai pemimpin kaum muslim. Seorang penyair di masa jahiliyah, Affan Audi, pernah bersenandung, manusia tidak bisa mendapatkan kemaslahatan dalam bersia-sia tanpa imam. Manusia tidak dapat kemaslahatan dalam keadaan tersia-sia tanpa imam. Tidak akan ada kebahagiaan bagi mereka. Begitu juga tidak akan ada nada-nada bahagia jika orang-orang yang bodoh menjadi pemimpin mereka. Kita sekarang sudah tahu di zaman kita ini betapa orang-orang muslim, masyarakat kita itu menjadi orang-orang yang
tidak bahagia. Secara individu bahagia, tapi secara kesejahteraan, secara sosial, bagaimana kita akan dihabisinya? Ini ada berita terbaru, katanya kalau tidak membayar pajak mobil atau kendaraan 2 bulan, maka akan disita itu mobil kalau ketemu di jalan. Masya Allah, ya. Orang tidak membayar pajak itu karena mereka tidak punya uang. Kalau punya uang mereka bayar pajak. Masyarakat itu sebenarnya sudah taat kepada pemerintah. Sebenarnya pemerintah yang tidak taat kepada masyarakat. Ya. Maka itu mengingat begitu pentingnya dan mendesaknya keberadaan pemimpin bagi kaum muslim, setelah melakukan penelitian dari Nas Al-Quran dan As-Sunnah, para ulama terdahulu sepakat akan wajibnya mengangkat satu orang pemimpin bagi kaum muslim di seluruh dunia. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh A'la Al-Mazahib Al-Arba'ah telah mencatat ijma' imam mazhab yang 4 tentang wajib adanya kepemimpinan bagi kaum muslimin. Para imam mazhab yang 4, semoga Allah merahmati mereka, telah bersepakat bahwa imamah khalifah itu hukumnya fardu, dan bahwa kaum muslim mesti memiliki imam yang akan menegakkan syiar agama dan membela kelompok yang dizalimi dari kelompok yang berbuat zalim, dan bahwa tidak boleh bagi kaum muslim di saat yang sama di seluruh dunia ada 2 imam, baik sepakat atau tidak sepakat. Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 30, beliau berkata, ayat ini adalah dalil tentang kewajiban mengangkat imam yang wajib didengar dan ditaati, agar kalimat umat itu menjadi satu dan agar hukum-hukum khalifah bisa dilaksanakan. Tidak ada perbedaan tentang wajibnya imam itu di antara umat dan para imam mazhab, kecuali yang diriwayatkan oleh dari Al-Asam karena ia tuli dari syariat. Begitu juga setiap orang yang berpendapat dengan pendapatnya dan mengikuti pendapat para mazhabnya. Saat ini kita membutuhkan benteng individu untuk melindungi kita dari kemaksiatan, dan juga benteng komunal, benteng umat secara keseluruhan untuk melindungi umat dari agamanya dan hal ini dari hal-hal yang merusakkan. Para pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya pada hari ke-19 ini marilah kita berdoa agar kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan puasa pada bulan Ramadan tahun ini.